Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Alena menggelengkan kepalanya. Bagaimana mereka mencurinya? Tama berkata, mereka menyewa toko di seberang toko Cordyceps, mengebor puluhan meter di bawah tanah, dan langsung menuju ke dasar toko Cordyceps, lalu membobol dan mencuri semua Cordyceps. Alena terkejut dan berkata, haha, ini terlalu luar biasa. Tama mengangguk. Selain dari perilaku ilegal dan kriminal mereka, coba bayangkan saja tentang keahlian mereka dalam mengebor lubang, bukankah itu sangat kuat? Rika memandang Alena dan berkata, sekarang kamu percaya padaku? Alena mengangguk, iya, aku percaya. Rika lalu bersenandung, dan berkata, kalau begitu, sekarang kamu mengerti apa yang dimaksud dengan tidak menguntungkan dan menguntungkan, bukan? Untuk perampok makam, jika bukan karena adanya peninggalan barang kuno di pegunungan, siapa yang akan pergi ke daerah miskin semacam itu untuk menyumbang kuil dan uang? Itu sama dengan Nanda. Jika bukan karena ada keuntungan Jakarta, kenapa dia sang wanita tertua dari keluarga Dinoto Surabaya mau membuang waktunya di sini? Itulah kenapa aku berkata, Jakarta pasti memiliki harta karun yang tidak kita ketahui. Alena mengerutkan kening dan berkata, tapi tidak ada harta karun di Jakarta. Bahkan jika ada kuburan kuno, tidak mungkin bagi keluarga Dinoto untuk mencuri kuburan itu. Rika berkata, harta karun besar yang aku bicarakan bukan kuburan kuno. Mungkin ada orang-orang hebat yang tersembunyi di Jakarta. Alena tersenyum dan berkata, orang hebat? Orang hebat seperti apa yang bisa menarik minat keluarga besar Surabaya? Setelah dia selesai berbicara, dia menunjuk ke Tama dan mengejek. Banyak orang di Jakarta memanggil menantu laki-lakiku Tuan Tama, mengatakan bahwa menantuku ini adalah naga sejati di dunia. Apakah dia pria hebat yang tersembunyi? Saat Tama mendengar ejekan Alena, hatinya bergetar. Dia benar-benar takut ibu mertua dan istrinya semakin curiga dan menjadi tahu tentang jati dirinya. Karenanya, Tama benar-benar gugup saat mendengar Alena yang meragukannya. Kali ini, Rika melambaikan tangannya, memandang Tama, dan berkata dengan senyum menyanjung, Alena, apa yang kamu katakan itu tidak mungkin. Meskipun menantu laki-lakiku yang baik dan bertanggung jawab sekarang, itu juga hal yang baru-baru ini. Ketika Nanda datang ke Jakarta, menantuku ini belum bisa melakukan apa-apa. Apa kamu lupa? Alena lalu tersenyum tak berdaya. Kalau begitu aku benar-benar tidak tahu apa pria hebat yang kamu bicarakan itu. Rika tersenyum, tidak masalah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Aku terlalu banyak omong deh. Tapi aku hanya ingin memberitahumu bahwa sahabatmu itu tidak hanya polos bekerja saja, dan dia pasti menyimpan rahasia besar di hatinya. Alena berkata, lupakan, meskipun dia menyembunyikan rahasia besar, itu tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak ingin memata-matai privasinya. Setelah itu, Alena bertanya lagi, kalau Nanda ada di sini nanti, Ibu, jangan tanya apa-apa, jangan membuatnya seolah-olah kita sedang bergosip. Rika mengangguk, oke, kalau begitu aku tidak akan banyak bicara. Tama langsung merasa lega. Ketika mereka sampai di bawah, Chandra sudah duduk di ruang makan sambil makan mie. Melihat mereka bertiga turun, dia bertanya, apa yang akan kalian bertiga lakukan? Ibu membuat keributan di luar ya? Rika menyeringai dan berkata, oh, Chandra, ibumu sangat buruk sekarang, dan dia telah mengumpat di depan balkon saat ini. Tampaknya Diana sudah mencuri uang hasil jerih payahnya.
Ibumu bersumpah dan memanggil polisi untuk menangkapnya. Chandra bergumam, kemampuan ibuku untuk memarahi jalan di balkon jauh lebih buruk daripada kemampuanmu memarahi orang-orang di sekitarmu. Rika segera menepuk meja. Chandra, apa yang kamu katakan? Chandra buru-buru melambaikan tangannya. Aku nggak ngomong apa-apa kok. Setelah itu, dia segera berpaling dari topik pembicaraan dan berkata, apa yang Diana lakukan ya dengan mencuri uang ibu? Melihat perubahan Chandra, Rika tidak terus menanyainya. Setelah memelototinya, dia melanjutkan, aku tidak tahu. Chandra menghela napas, ini hari yang baik, jadi aku harus mengabaikannya. Apalagi, bisnis keluarga yang dibuat ayahku sepenuhnya diberikan ke anjing oleh mereka. Rika mengerutkan bibirnya, aku tidak peduli tentang apa yang mereka lakukan dengan bisnis keluarga. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Selama mereka tidak kesini dan mengganggu keluarga kita. Chandra mengangguk dengan ekspresi yang rumit dan tidak berkata apa-apa. Setelah mereka bertiga sarapan, Nanda dan Delon pun sudah tiba. Keduanya tiba di depan pintu sambil membawa tas hadiah besar dan kecil. Begitu mereka memasuki pintu, Nanda dengan hangat berkata kepada Chandra dan Rika, selamat tahun baru, Paman dan Bibi. Aku datang untuk memberi kalian hadiah tahun baru. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Alena dan Tama. Alena, Tama, selamat tahun baru ya untuk kalian berdua. Alena dan Tama berbarengan berkata, selamat tahun baru. Delon hanya mengikuti Nanda, yang terlihat seperti ayam kecil, dan ketika dia melihat Tama, hatinya semakin bergetar. Nanda menunjuk ke Delon yang berada di sebelahnya dan berkata, Paman Bibi, Lena, Tama. Ini sepupuku Delon. Delon, ayo beri salam ke mereka semua. Begitu dia selesai berbicara, Delon berkata dengan gemetar, selamat tahun baru untuk Paman dan Bibi, selamat tahun baru untuk Nona Alena, selamat tahun baru untuk Tuan Tama. Setelah berbicara, dia membungkuk 90 derajat. Rika yang melihat itu, merasa ini semua tampak konyol. Meskipun dia tidak mengenal Delon, dia pernah mendengar tentang dia dan tahu bahwa Bibi Nanda menikah dengan keluarga Ferry di Surabaya. Dan dia juga tahu bahwa keluarga Ferry juga merupakan keluarga yang kuat. Namun, dia tidak dapat membayangkan bahwa Delon, sebagai tuan muda dari keluarga ini, sangat sopan, bahkan terlalu sopan, dan dia berpikir dalam hati, ya ampun, apakah keturunan keluarga Ferry ini begitu baik? Tuan muda datang ke sebuah keluarga kecil seperti kami dan membungkuk 90 derajat. Bukankah ini terlalu aneh? Dia tidak tahu bahwa Delon pada awalnya adalah salah satu generasi kedua yang paling arogan dan mendominasi di Surabaya. Alasan mengapa dia sekarang bertindak seperti burung puyuh adalah karena dia takut pada Tama. Delon datang ke Jakarta dengan bersepeda dari Surabaya. Tama menetapkan bahwa dia harus tiba dalam 15 hari, tetapi dia butuh waktu hampir 20 hari. Karena itu, dia takut Tama akan menambah hukumannya. Jika dia tidak puas dan menyuruhnya untuk tinggal di Jakarta selama 1 tahun lagi, bukankah dia akan hancur? Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Tama tanpa sadar, Tuan Tama, maafkan aku terlambat beberapa hari di jalan. Alena, Chandra dan Rika sangat terkejut mendengar ini. Mengapa Delon meminta maaf kepada Tama? Apakah mereka mengenal satu sama lain? Melihat semua orang di keluarganya terkejut, Tama punya ide, dan tersenyum tipis. Tuan Delon, kenapa kamu sangat sopan? Apakah karena aku mengatakan untuk mengundangmu makan malam, dan kamu datang lebih awal atau terlambat? Delon terkejut sesaat, tapi dia tidak mengerti kenapa Tama tiba-tiba begitu sopan padanya. Kemudian dia menyadari bahwa dia mungkin telah mengatakan hal yang salah. Tama mungkin tidak ingin keluarganya tahu tentang konfliknya dengannya. Oleh karena itu, dia buru-buru mengikuti kata-kata Tama dan melanjutkan, iya Tuan, terima kasih Tuan Tama sebelumnya. Mari kita makan malam tahun depan. Tama mengangguk dan tersenyum dan berkata kepada Alena dan ayah mertua dan ibu mertuanya,
ketika aku pergi ke Surabaya untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, kebetulan Alena menyuruhku merayakan ulang tahun Nenek Dinoto. Jadi aku bertemu Delon ini di pesta ulang tahun dan mendengar sedikit banyak tentang dia. Jadi aku mengundangnya untuk datang ke Jakarta dan mengajaknya makan malam setelah dia datang. Delon juga buru-buru mengangguk, "Ya, aku tidak menyangka bahwa ini akan tertunda selama beberapa hari dalam perjalanan, sampai baru terlaksana di akhir tahun ini." Rika bertanya dengan heran, "Tuan Delon, bukankah kamu dari Surabaya?" Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.